Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi orang tua hebat. Pagi. Selamat pagi ibu guru dan semua yang ada di sini. Pagi. Sehat semua? Sehat. Halo, perkenalkan. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Resi. Siapa? Iya, tak kenal maka tak sayang. Saya adalah orang tua, murid juga dari salah satu PAUD juga dari Bina Ummah. Nah, saya di sini mau bercerita tentang apa ya? Nah, jadi mau bercerita tentang tenggelamnya harta si Korun. Apa judulnya? Pintar. Jadi pada zaman dahulu kala itu hidup di desa dekat Mesir seseorang yang sangat miskin bernama Korun. Nah, pada suatu hari beliau itu merupakan salah satu atau sepupunya Nabi Musa, namanya Korun. Suatu hari Nabi Musa datang ke rumahnya Korun untuk bertanya bagaimana kabar si Korun. Assalamualaikum Korun. Waalaikumsalam wahai Musa. Bagaimana kabarmu hari ini? Lah, seperti yang kamu lihat Musa, aku sangat miskin. Bahkan aku tidak punya apa-apa untuk dimakan hari ini. Bisakah aku memohon agar kau memohon kepada Allah memberikanku sedikit kekayaan agar aku tidak kelaparan. Mendengar ceritakan Nabi Musa itu, si Nabi Musa itu menjadi kasihan, menjadi iba. Lalu ia berdoa menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan sedikit harta untuk si Korun, dan Allah pun mengabulkannya. Semakin hari dari hari ke hari Korun berubah menjadi orang kaya. Dia menjadi sangat kaya karena ia mampu ayo bisa berdagang ya, mempelajari ilmu berdagang. Wah, hebat sekali dia berjualan emas, perak di pasar dan semakin kaya. Tapi seiring dengan kekayaannya dia lupa kalau semua hartanya itu berasal dari Allah. Dia menjadi sombong. Dia suka memamerkan hartanya, bahkan setiap hari dia berjalan-jalan keliling Mesir. Dia memamerkan harta kekayaannya. Sampai suatu hari ada dua orang yang diutus oleh Nabi Musa. Wahai Musa, bisakah kau sedikit bersedekah untuk orang-orang yang tidak mampu di kota ini? Dengan begitu mudah kau meminta aku mengumpulkan semua hartaku ini dengan susah payah, dan kau dengan mudah meminta hartaku, tidak akan kuberikan. Dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau memberikan sedikit hartanya untuk fakir miskin. Sombong sekali kau Musa, padahal harta-hartamu itu berasal dari Allah, dan mungkin suatu saat Allah bisa mengembalikannya, mengambilnya kembali dari tanganmu. Orang tua itu tidak dikasih apa-apa. Dia pulang dan menceritakan kembali kejadian ini kepada Nabi Musa kepada Nabi Musa ya. Nah, pokoknya setiap hari itu si Korun pamer, melihatkan kekayaannya, tidak mau bersedekah, punya banyak uang tapi tidak mau memberi. Padahal 2,5% dari harta kita itu adalah milik fakir miskin ya. Jadi kita kalau punya harta banyak itu harus mau berbagi. Nah, suatu hari Nabi Musa datang ke toko emasnya itu. Jadi dia berdagang, Nabi Musa datang ke pasarnya. Si Korun langsung bilang begini,
Hei, Nabi Musa, untuk apa jauh-jauh datang ke sini? Kalau hanya untuk meminta harta-hartaku, meminta emas-emasku, lebih baik kau pergi dari sini. Wah, keterlaluan sekali ini ya si Korun. Nah, lalu Nabi Musa berkata, wahai Korun, tidak ingatkah dulu kau seorang yang miskin hingga Allah memberikan harta-harta yang mewah ini kepadamu, hingga kau sekarang menjadi oleh orang kaya. Tetapi kenapa kau menjadi sombong? Ingat, 2,5% dari hartamu adalah milik fakir miskin. Jadi kau harus membagikannya. Tapi jika tidak, mungkin saja suatu saat Allah akan mengambilnya kembali darimu. Ya sudah, jangan banyak bicara. Lebih baik kau pergi saja. Aku tidak ingin mendengarkan ceramahmu itu. Lalu Nabi Musa pun pergi dan pulang. Semakin hari dia semakin berkeliling kota Mesir untuk memamerkan harta-hartanya, memakai pakaian yang bergelimang harta dengan ada emasnya di jubah ya. Waduh, karena dia kaya sekali, sampai-sampai kuncinya itu tidak bisa dibawa oleh satu orang. Jadi semua ada apa tuh namanya yang kekar-kekar. Nah, pelayan-pelayannya pakai bodyguard besar-besar membawa kunci-kuncinya. Begitu. Hingga pada suatu hari nih, Allah mungkin murka kepadanya. Allah mengazabnya. Bumi menjadi gelap. Bumi bergetar, rumah si Korun itu bergetar semua. Hai pelayan, ada apa ini? Wah, ini ada gempa tuanku. Nah, ada gempa, tiba-tiba buminya bergetar, rumahnya semua. Hah, tolong pelayan, selamatkan harta-hartaku, emas-emasku, berlianku, selamatkan teman-temanku, selamatkan, tolong. Gitu, dia meminta kepada pelayannya untuk menyelamatkan harta-hartanya, tapi pelayannya aja menyelamatkan diri sendiri. Mereka berlari menyelamatkan diri, begitu. Ya, nah sehingga dia, ya ampun, aku harus cepat menyelamatkan harta-hartaku sebelum selesai bicara, rumah si Korun terbelah menjadi dua. Dia terkubur bersama dengan harta-hartanya. Nah, begitu ceritanya. Jadi orang yang kaya tapi sombong itu nanti dikubur sama harta-hartanya sama Allah, diazab sama Allah. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, yang pertama, ketika kita memiliki banyak uang, banyak harta, kita harus bisa untuk bersedekah pintar. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita tidak boleh memamerkan apa yang kita miliki. Betul? Betul. Nah, udah pada paham ya? Ya, sekian aja ceritanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ceritanya ya. Yuk, dari pot. Di depan ganti. Ayo pot yang lain, jangan beda ubah terus yang bicara.